kita berjumpa lagi melalui media ini. Yuks, saat ini kita akan belajar tentang sumber daya alam Indonesia. Nah, apa yang ada di belakang berikut ini adalah salah satu sumber daya alam di Indonesia. Betapa indahnya Indonesia ini dengan segala sumber daya tambang, segala sumber daya pertanian, perkebunan, peternakan, dan ini dia sebagai sumber daya dan daya dukungnya besar loh, perikanan. Oleh karena itu, mari kita belajar sumber daya alam Indonesia dan memahaminya sebagai potensi negara kita untuk berkembang. Cikidot. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku di sini. Aku dan kamu adalah orang Indonesia. Kita sama-sama hidup di Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, makan di Indonesia, memenuhi kebutuhan hidup di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita mengenal Indonesia melalui sumber daya alam yang ada di Indonesia. Check it out. Kalian sudah tahu belum pengertian sumber daya? Nah, kalau belum tahu, ini dia pengertiannya. Sumber daya adalah segala sesuatu yang bernilai atau berguna. Nah, kalau udah ngerti pengertian sumber daya, pasti ngerti dong dengan pengertian sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk mengetahui dan mengenal sumber daya alam, kali ini kita akan membahas sumber daya berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sumber daya yang dapat diperbaharui. Contohnya, pertanian dan peternakan. Ada juga loh sumber daya alam yang sifatnya tidak dapat diperbarui. Contohnya, emas dan minyak bumi. Tapi ada juga yang sifatnya selalu ada, seperti tanah dan sinar matahari. Setelah tadi kita tahu sifat dari sumber daya alam, kali ini kita akan membahas tentang proses terbentuknya. Sumber daya alam terbentuk. Proses terbentuknya ada fisik, biotik, dan lingkungan alam. Fisik ada tanah dan air. Biotik ada tumbuhan dan hewan. Lingkungan alam, keindahan pantai dan keindahan gunung. Nah, kali ini gimana cara mendapatkan sumber daya alam? Yang pertama, ada cara ekonomis, dan yang kedua ada cara non-ekonomis. Cara ekonomis ini gratis dan tidak mengeluarkan biaya seperti sinar matahari yang selalu menyinari senyumanmu dan juga tanah. Dan yang non-ekonomis, maksud saya, maaf salah ngomong, yang non-ekonomis itu yang mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya seperti minyak bumi dan emas. Untuk udara dan air sendiri, apakah itu ekonomis atau non-ekonomis ya? Mari kita pikirkan baik-baik. Sudah dipikirkan belum? Baiklah, kalau belum mengetahui jawabannya, saya akan memberikan teman-teman clue. Air, kita harus bayar air. Untuk mendapatkan air, kita harus bayar PDAM contohnya. Terus kita juga beli air minum seperti Aqua, Club, dan lain sebagainya. Jadi, itu ekonomis atau non-ekonomis ya? Nah, kalau udara, sepertinya udara karena polusi yang semakin meningkat, oksigen semakin menipis, ya nggak sih? Apalagi saat-saat pandemi seperti ini, oksigen jadi langka banget, ya kan? Oke. Nah, ini ada peraturan pemerintah nomor 27
tahun 1980 tentang pertambangan yang diklasifikasikan. Silahkan dibaca dan disimak ya. Golongan A, bahan galian strategis. Golongan B, bahan galian yang vital, yang penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Jadi golongan B itu penting ya untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Sedangkan golongan C, galian yang tidak termasuk dalam golongan A maupun B. Oke? Go, 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 go! Kita harus tetap semangat. Nah, kali ini kita membahas sumber daya alam berdasarkan tempatnya. Ada daratan yang disebut dengan terrestris, dan ada lautan yang disebut dengan maritim. Mari kita bahas satu persatu. Daratan atau yang disebut terrestris terdiri dari dataran rendah seperti pertanian dan peternakan, dataran tinggi seperti perkebunan, perhutanan dan pertambangan, dan yang terakhir pegunungan seperti perhutanan dan pertambangan. Sedangkan yang kedua, lautan atau yang disebut maritim, ada pantai, pertambangan perhutanan, litoral, perhutanan dan perikanan, dan neritis, perikanan. Litoral sendiri adalah pasang surutnya air laut dan neritis adalah laut yang kedalamannya kurang dari 200 meter. Nah, kita akan bahas tentang pertanian. Pertanian itu diklasifikasikan menjadi sawah, tegalan, dan ladang. Nah, sawah itu usaha pertanian dengan air yang cukup. Sedangkan tegalan usaha pertanian pada lahan kering. Dan yang terakhir ladang itu usaha pertanian dengan membuka hutan atau semak belukar untuk dijadikan lahan. Selanjutnya, perkebunan. Perkebunan rakyat itu diusahakan oleh penduduk secara tradisional dengan lahan yang tidak begitu luas. Sedangkan perkebunan besar dilakukan di lahan yang luas oleh perusahaan swasta maupun BUMN. Peternakan. Peternakan golongkan menjadi peternakan hewan besar. Jenis hewannya berkaki 4 dan bertubuh besar. Misalnya kerbau, sapi, dan kuda. Kemudian peternakan hewan kecil. Jenis hewan yang berkaki 4 namun bertubuh kecil seperti kambing, biri-biri, babi, dan kelinci. Dan yang terakhir, peternakan unggas. Jenis hewannya bersayap dan berkaki 2. Misalnya ayam, bebek, dan itik. Oke, kita akan memulai untuk menganalisa faktor pendukung dan penghambat dari artikel ini. Coba berikan solusinya juga ya. Oke, kita akan memulai menganalisanya. Ini adalah artikel yang pertama. Coba analisa. Nah, kalau udah dianalisa, coba pikirkan. Apa sih faktor penghambat dan pendukungnya? Udah? Kalau udah, kasih solusinya juga dong. Artikel kedua. Coba dianalisa. Oke, kita lanjut ke artikel yang ketiga. Masih semangat kan ya baca artikel? Masih dong. Yuk kita lanjut ke artikel selanjutnya. Nih, aku kasih artikel selanjutnya.
Jangan lupa ya dianalisa dan dicarikan solusi. Apa sih faktor penghambat dan pendukungnya? Oke, jangan bosan-bosan ya. Lanjut. Udah? Udah dibaca belum? Udah dapet solusinya? Oke, sip. Lanjut. Yang artikel ini apa ya faktor pendukungnya dan penghambatnya? Yuk pikirin baik-baik. Gimana? Udah? Udah dianalisa? Udah dapat solusinya? Oke, sip. Kalian hebat. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, kita sudah belajar kan bagaimana mengklasifikasikan sumber daya alam di Indonesia. Namun, jangan lupa bahwa sumber daya alam ini juga dibutuhkan loh untuk generasi yang akan datang. Apa yang akan kita lakukan untuk mempertahankan sumber daya alam ini, bahkan melestarikan untuk generasi selanjutnya agar negara Indonesia tetap jaya.